Waalaikumsalam. Selamat masuk. Iya, masuk. Mari duduk, Bu. Eh, apa kabar Ananda? Alhamdulillah baik, Bu. Kalau boleh tahu, apa maksud dan tujuan Ananda datang ke sini? Saya kesini ingin berkonseling dengan Ibu. Apakah Ananda sebelumnya telah tahu apa itu konseling? Tempat di mana siswa diusahakan dengan baik, Bu. Baiklah Ananda, Ibu akan lebih menjelaskan lagi apa itu konseling. Jadi, konseling itu adalah tempat di mana menyediakan wadah untuk seorang individu ingin menyelesaikan masalahnya dan mencari jalan keluar dari masalah tersebut, di mana adanya interaksi antara seorang konselor dengan konselingnya dan sama-sama untuk mencari jalan keluarnya. Baik, Bu. Baiklah Nanda, agar proses konseling kita ini bisa berjalan dengan baik, alangkah lebih baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Siapa nama Ananda? Nama saya Nela, Bu. Saya asal dari SMA, Bu. Baiklah Nela, perkenalkan nama Ibu adalah Yolanda. Ibu adalah konselor Ananda di sini sekarang. Baik, Bu. Jadi kamu ingin berkonseling tentang apa Nela? Begini, Bu. Saya merasa sangat aneh dengan teman-teman saya, Bu. Aneh bagaimana? Aneh sekali, Bu. Semua teman-teman saya seperti menilai saya, padahal saya tidak pernah melakukan kesalahan apapun pada mereka. Saya selalu baik pada mereka. Bahkan kalau saya minta tolong pun saya selalu beri imbalan kepada mereka. Sudah berapa lama hal itu terjadi? Sudah lama sekali, Bu. Tapi puncaknya baru akhir-akhir ini. Saya seperti dikucilkan, Bu, oleh teman-teman saya. Saya tidak tahu apa salah saya. Setiap saya bertanya pada mereka tentang apa salah saya, semuanya tidak ada yang menjawab, Bu. Mereka hanya cuek dan membiarkan saya sendiri. Maksud dikucilkan itu seperti apa? Ya dikucilkan, Bu. Semisal saat saya ingin mimpi atau ikut-ikut ngobrol bersama mereka, saya seperti tidak dianggap, Bu. Apakah Ananda ada melakukan kesalahan kepada mereka? Saya merasa tidak pernah berbuat salah, Bu. Tapi apa dia marah karena saya meminta tolong, ya, Bu? Kamu berkata kamu tidak melakukan kesalahan, tetapi kamu mengatakan bahwa mungkin mereka marah karena kamu meminta tolong kepada mereka. Bagaimana itu? Saya sering minta tolong kepada teman saya, Bu. Apakah kamu bisa memperagakan bagaimana cara kamu meminta tolong kepada temanmu itu? Maksudnya, Bu, Kalau kamu bisa memperagakan dengan menganggap ibu ini adalah temanmu, dan kamu bisa memperagakan bagaimana cara selama ini kamu meminta tolong kepada temanmu itu. ya biasa lah, Bu. Kalau ada yang mau fotokopi makalah, saya akan bilang pada mereka, sekalian ya kopikan saya satu. Itu kan biasa, Bu. Terus saya juga suka meminta tolong pada teman-teman saya untuk membawakan tas saya, Bu. Saya bilang, bawain tas saya dong. Tapi saya nggak sekedar minta tolong kok, Bu. Saya juga langsung mereka uang. Bahkan saya sering traktir mereka makan siang, Bu. Apakah hal seperti itu kamu anggap sebagai suatu permintaan tolong? Di rumah juga setiap saya minta tolong seperti di rumah juga setiap saya minta tolong seperti itu kan biasa, Bu, seperti yang saya lakukan di rumah. Apakah meminta tolong tanpa kata tolong itu adalah suatu permintaan tolong? Tapi biasanya di rumah saya setelah minta tolong seperti itu, Bu, tidak ada protes kok. Coba Ananda bayangkan jika Ananda ada di posisi teman-teman Ananda tersebut, di mana ada orang lain yang ingin meminta tolong kepada Ananda untuk membawakan tasnya tanpa kata tolong, seperti bawakan tasku. Apakah Ananda mau menolongnya? Tidak, Bu. Saya mungkin akan berpikir berkali-kali untuk menolong.
kepada kamu dan dia memberikan suatu imbalan uang kepadamu, apa yang akan kamu rasakan? Saya merasa seperti membantunya, Bu. Nah, itulah yang dirasakan oleh teman-temanmu pada saat itu. Nah, mereka begitu karena mereka tidak suka dengan cara kamu meminta tolong kepada mereka. Tapi kenapa mereka tidak langsung bilang sama saya tentang kesalahan saya, Bu? Mungkin mereka melakukan itu karena mereka takut untuk mengungkapkannya secara langsung kepadamu, dan mereka mungkin menginginkan perubahan itu datang dari dirimu sendiri. Jadi apa yang harus saya ubah dari diri saya, Bu? Mungkin kita bisa melakukannya dari hal-hal kecil dulu atau hal-hal yang sederhana dulu, seperti menyematkan setiap kata tolong dalam permintaan tolong jika kita ingin ditolong oleh orang lain, seperti teman kita. Mungkin Ananda bisa melakukan itu saat Ananda ingin meminta tolong pada teman Ananda. Baik, Bu. Ananda, alangkah lebih baiknya jika nanti kamu ingin meminta tolong lagi kepada temanmu, kamu bisa melakukan hal ini. Seperti, teman, bisakah kamu membantu aku atau menolong aku untuk memberikan makalah ini? Apakah Ananda bisa memahaminya? Baik, Bu. Kalau juga bisa, silakan Ananda cobakan sebagaimana yang telah Ibu contohkan tadi. Bisa, Bu. Dulu kalau komputer juga ya makalahnya buat saya satu. Baiklah Ananda, dari kedua cara tersebut, cara manakah yang menurutmu bisa kamu lakukan untuk meminta tolong kepada Lulu temanmu? Cara kedua, Bu. Baiklah, kamu bisa mencobakan cara kedua tersebut. Baguslah jika kamu telah memahaminya. Semoga kamu bisa menerapkan ini nantinya. Baik, Bu. Tapi bagaimana cara saya untuk minta maaf kepada teman saya, Bu? Ibu punya satu teknik, di mana teknik ini kamu bisa membayangkan bagaimana cara untuk mengungkapkan semuanya kepada temanmu dan tanggapan seperti apa yang kamu harapkan dari temanmu ini. Teknik seperti apa itu, Bu? Yaitu teknik posisi kosong, di mana Ananda melihat di sini ada posisi kosong. Nah, nanti Ananda bisa melakukannya. Yang pertama yaitu Ananda berpindah-pindah dari kursi Ananda ke kursi yang ini untuk memperagakan Ananda dulu, atau Ananda tetap berada di kursi Ananda dan melihat kepada kursi kosong ini dan membayangkan apa yang ingin Ananda sampaikan. Jadi tahap yang keberapa yang akan Anda lakukan? Baik, Bu. Saya akan coba. Saya akan mengambil tahap yang kedua, Bu. Baiklah Ananda, misalkan Anda hadapkan kursi Ananda kepada kursi kosong ini. Baik, Bu. Baiklah, Bu. Saya akan mencobanya. Dulu, maafin aku ya. Selama ini aku sudah tidak sopan saat meminta tolong padamu. Aku tahu kamu marah dengan cara aku. Maafin aku ya. Aku janji, aku tidak akan seperti itu lagi. Baiklah Ananda, dari dua cara yang telah Ibu berikan tadi, kamu lebih memilih cara yang kedua. Semoga kamu bisa menerapkan cara yang kedua ini saat berbicara kepada Lulu. Ya, Bu. Baik, Bu. Baiklah Ananda, kamu bisa mengatakan seperti itu kepada Lulu nantinya. Baik, Bu. Ibu dulu juga pernah ada di posisi kamu, di mana ibu lupa untuk meminta tolong setiap ingin membutuhkan bantuan. Hingga akhirnya ibu menggunakan cara ini, di mana setiap ibu membutuhkan bantuan, ibu selalu menyematkan kata tolong seperti tolong berikan ibu ini, atau tolong ambilkan tas ibu di kantor, seperti itu. Mungkin Ananda bisa mencobakannya itu. Baik, Bu. Saya akan mencobanya. Kalau begitu, sekarang Ananda kembalikan posisi kursi seperti awal tadi. Baiklah Ananda, sedikit nasihat dari Ibu. Jika Ananda ingin dihargai oleh orang lain atau teman Ananda,
Alangkah lebih baiknya Ananda menghargai orang lain terlebih dahulu. Bagaimana cara bertutur kata yang baik kepada orang lain tersebut? Baik Bu, terima kasih atas nasihatnya Bu. Bu, menurut Ibu, apakah dengan mengajak teman-teman saya makan di luar dengan saya, terakhir apakah mereka akan senang dan dengan mudah memaafkan saya Bu? Ibu rasa tidak ada salahnya untuk mengajak mereka bertemu di luar atau makan bersama denganmu. Atau apakah Ibu ada rekomendasi tempat makan yang enak Bu? Mungkin untuk tempat makan yang enak, mungkin di sini cukup banyak tempat makan yang enak yang bisa kamu kunjungi untuk mengajak teman-temanmu. Dekat sini ada tempat makan, yaitu ada yang Ramu, ada tempat makan Pak De Momon, dan ada Kadai Ane, di mana tiga tempat makan ini punya kelebihannya masing-masing dan menunya yang juga sangat enak. Seperti di Ayam Ramu punya ciri khasnya tersendiri dengan sambal cobeknya, dan di Pak De Momon juga itu enak, dan seperti di Ane juga enak, tetapi kalau di Ane itu lebih ramai lagi gitu. Baik Bu, terima kasih Bu. Kapan rencana kamu akan mengajak teman-teman kamu untuk makan bersamamu? Saya tidak tahu Bu, karena orang tua saya mengajak saya mengunjungi keluarga di kampung saya, di kampung. Saya ingin menolak ikut, tapi saya tidak mampu berkata tidak Bu. Kenapa begitu? Karena papa saya pasti akan sangat marah Bu, dan saya takut Bu. Apa yang dilakukan oleh papa kamu saat makan? Saya takut Bu. Apakah bisa kamu menirukan bagaimana papamu ketika makan? Baik Bu, kami itu pembangkang, tidak pernah mau mendengarkan apa yang papa bilang, selalu membangkang. Kamu anak gak berguna. Begitulah Bu, kalau papa marah saya takut Bu, papa akan melukai saya. Kamu tidak mungkin setega itu marah kepadamu. Mungkin saat itu ia sedang capek atau sedang kelelahan. Ibu mirip sekali dengan mama saya. Mama saya cara berbicaranya jika saya kena marah, papa seperti itu. Nah, apakah benar? Tapi maaf ya Nanda, di sini ibu adalah konselor kamu. Iya Bu, maaf ya Bu. Iya, tidak apa-apa Nanda. Jadi, kapan ibu bisa mendengar kabar baik dari perkembangan permasalahan kamu dengan temanmu ini ya Nanda? Seperti 3 hari lagi saya akan ke sini Bu. Baiklah Nanda, tidak apa-apa. Pesan ibu, kalau kamu ingin dihargai, hargai orang lain terlebih dahulu agar teman-teman kamu juga senang dengan kamu. Baik Bu. Apakah masih ada yang ingin Nanda ceritakan? Ada Bu, jadi begini Bu. Saya sangat sulit peka dengan keadaan sekitar saya Bu. Sampai saya tidak sadar bahwa saya telah mengecewakan sahabat saya Bu. Ibu lihat kamu dari tadi memang sepertinya bukanlah orang yang sangat peka dengan situasi sekitar kamu. Maka saya harus bagaimana Bu? Ibu ada teknik sensitisasi di mana Ananda bisa mengurutkan daftar ketidakpekaan Ananda dari yang paling tinggi sampai ke yang paling rendah. Ini Ananda bisa tuliskan. Baik Bu. Baiklah Ananda, dari daftar ketidakpekaan yang telah kita susun, mungkin kamu bisa melakukan hal ini di mana saat melihat orang terluka, kamu akan peduli dengannya. Yang kedua, saat berpapasan sama teman kamu di jalan, kamu akan menyapanya. Dan yang ketiga, kamu akan tersenyum saat kamu disapa oleh orang lain. Mungkin hal ini bisa membantu kamu agar kamu lebih sensitif lagi dengan situasi sekitar kamu. Baik Bu. Oh iya Bu, saya mengalami fobia dengan ketinggian. Itu saya harus bagaimana Bu? Kamu ada fobia dengan ketinggian. Ibu di sini juga ada teknik yang dinamakan dengan teknik desensitisasi, di mana untuk mengurangi kecemasan yang berlebihan atau trauma yang pernah terjadi. Kita bisa susun kembali daftar ketakutan atau trauma yang Anda alami dari ketinggian itu. Kita bisa mulainya dari lantai
yang tingginya lantai 2, lantai 3, lantai 4. Kita coba sampai lantai 4 dulu. Baiklah Ananda, sekarang kembalikan buku kepada Ibu. Kita sudah menyusun daftar kecemasan Ananda di sini. Sekarang Ananda posisikan duduk Ananda dengan sangat nyaman dan pejamkan mata Ananda. Pejamkan mata Ananda dan dengarkan setiap kata demi kata yang Ibu ucapkan. Baiklah, kita mulai. Tenang, tenang. Berada di lantai 2, tidak takut. Tenang, tenang. Berada di lantai 2, tidak takut. Tenang, tenang. Apakah Ananda sudah lebih tenang? Kita lanjut ke yang daftar kedua. Tenang, tenang. Berada di lantai 3, tidak takut. Tenang, tenang. Berada di lantai 3, tidak takut. Tenang, tenang. Apakah Ananda setelah merasakan ketenangan? Kita lanjut ke daftar yang ketiga. Tenang, tenang. Berada di lantai 4, tidak takut. Tenang, tenang. Berada di lantai 4, tidak takut. Tenang, tenang. Apakah saat ini Ananda sudah lebih tenang? Silakan buka mata Ananda. Ananda, bagaimana? Apakah Ananda sudah lebih tenang? Sudah Bu, terima kasih ya Bu. Sama-sama Ananda. Tetapi saya takut Bu, saya takut sampai saat itu saya jadi belajar sendiri di kelas Bu. Ibu paham apa yang Ananda rasakan. Semoga apa yang terjadi selama ini kepada Ananda bisa Ananda jadikan pembelajaran agar Ananda bisa berubah menjadi yang lebih baik lagi ke depannya. Baik Bu, saya perbaiki segala sifat buruk saya Bu, tetapi saya tidak bisa tenang Bu. Semua membuat saya khawatir. Ibu akan membantu kamu agar kamu bisa lebih tenang dengan menggunakan teknik relaksasi penuh. Kita akan mencobakan teknik ini. Apakah Anda bersedia dengan teknik ini yang cukup lama, yaitu sekitar 1,5 jam sampai 2 jam? Boleh Bu. Baiklah Nanda, kita akan mencobanya. Silahkan berbaring terlentang dengan kedua kaki direnggangkan dengan jarak lebih kurang 30 cm. Pejamkan mata dan gerakan secara perlahan-lahan semua bagian badan untuk menciptakan posisi badan yang nyaman dan tenang. Kemudian mengendurkan badan bagian demi bagian terlebih dahulu. Perhatikan kaki kanan, tarik nafas secara perlahan-lahan. Angkat kaki kanan setinggi 25 cm dari lantai. Tahan. Terus pertahankan sampai benar-benar menjadi tegang. Kendurkan otot-otot kaki, biarkan ia turun ke lantai dengan perlahan-lahan. Hembuskan nafas secara tiba-tiba. Gerakan kaki secara lemah lembut
dari kanan ke kiri. Kendurkan sepenuh-penuhnya, lupakan keadaan kaki kanan. Kemudian, mengendurkan badan bagian demi bagian. Angkat kaki kiri setinggi 25 cm dari lantai. Tahan. Terus pertahankan sampai benar-benar menjadi tegang. Kendurkan otot-otot kaki, biarkan turun ke lantai dengan sendirinya. Hembuskan nafas secara tiba-tiba. Gerakan kaki secara lemah lembut dari kiri ke kanan. Kendurkan sepenuh-penuhnya. Lupakan keadaan kaki kiri. Lalu, arahkan perhatian pada otot pinggul, pantat, dubur. Tegangkan, kendurkan, tegangkan, kendurkan. Sekali lagi, tegangkan, kendurkan. Selanjutnya, perhatikan bagian perut. Tarik nafas dalam-dalam melalui hidung dan dengan mengendurkan semua otot-otot perut dan sekat rongga badan. Dengan mengendurkan semua otot-otot perut dan sekat rongga badan, pindah ke bagian dada. Tarik nafas dalam-dalam melalui hidung dan kembungkan dada. Tahan, dan hembuskan udara keluar melalui mulut sambil mengendurkan semua otot-otot dada dan rongga dada. Pindah ke bagian dada. Tarik nafas dalam-dalam melalui hidung dan kembungkan dada. Tahan, dan hembuskan udara keluar melalui mulut sambil mengendurkan semua otot-otot dada dan rongga dada. Tarik nafas dalam-dalam melalui hidung dan hembuskan dan kembungkan dada. Tahan, dan hembuskan udara keluar melalui mulut sambil mengendurkan semua otot-otot dada dan rongga dada. Pindah ke bagian bahu dengan tidak menggerakkan lengan. Gerakkanlah kedua bahu sampai ke bagian depan. Kendurkan kembali dan biarkan dia turun dengan sendiri ke lantai. Selanjutnya, perhatikan daerah bagian leher dengan perlahan-lahan dan lembut. Putarkan leher ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, dan kembali ke tengah seperti biasa. Kemudian kendurkan otot-otot leher. Lalu perhatikan otot bagian muka. Gerakkan rahang ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan,
Gerakan rahang ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Gerakan rahang ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Lalu kendurkan ketupkan kedua bibir dalam bentuk mencibir. Kemudian ketupkan kedua bibir dalam bentuk mencibir. Kemudian ketupkan kedua bibir dalam bentuk mencibir. Kempotkan otot pipi dan kendurkan. Kempotkan otot pipi dan kendurkan. Kempotkan otot pipi dan kendurkan. Tegangkan ujung hidung 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 dan kendurkan. Kerutkan kening, kemudian kendurkan. Kerutkan kening, kemudian kendurkan. Kerutkan kening, kemudian kendurkan. Sekarang Anda telah selesai mengendurkan semua otot-otot untuk meyakinkan apakah seluruh bagian badan Anda telah kendur. Telusuri sekujur tubuh Anda mulai dari ujung kaki sampai kepala untuk mengetahui apakah masih ada bagian yang belum kendur. Jika Anda menemui bagian yang belum kendur, pusatkan perhatian Anda pada bagian ini dan kendurkan. Anda telah melakukan penenangan yang penuh. Jiwa Anda sekarang dalam keadaan tenang, dan Anda adalah bebas, sebebas-bebasnya. Anda ibaratkan lautan kedamaian dan ketenangan. Sekarang Anda bayangkan bahwa saat ini Anda berada di alam yang penuh kedamaian, ketenangan, dan ketentraman. Indahnya kicauan burung yang merdu, percikan riak air yang senada, yang mengalir begitu tenang dan menyejukkan, serta hembusan angin yang mendesirkan dedaunan yang berhembusan sepoi-sepoi. Anda bebas melepaskan pandangan Anda. Anda menikmati indahnya pemandangan yang hijau dan menyejukkan. Menikmati bunga-bunga yang bermekaran seiring dengan kedamaian hati yang Anda rasakan. Setiap langkah dan ayunan tanganmu selalu disambut dengan indahnya bunga yang berwarna-warni. Canda tawa kupu-kupu yang cantik berterbangan menemani Anda. Canda tawa kupu-kupu yang cantik berterbangan
menemani Anda, membuat hati Anda begitu tentram, nyaman, dan penuh dengan kedamaian. Bayangkan Anda bagaikan seekor burung. Anda terbang jauh sesuai dengan keinginan hati Anda. Anda bahagia, bersenandung bersama alam, menyanyikan nada-nada indah yang Anda sukai. Tiada sesuatu apapun yang menghalangi Anda. Anda terbang, dan Anda hingga pada sebuah dahan yang memberikan kenyamanan terhadap diri Anda, dan Anda merasa nyaman di sana. Baiklah Nanda, apakah sekarang kamu telah rileks? Sudah Bu, terima kasih Bu. Sama-sama Nanda. Jadi kapan Ibu bisa mendapatkan kabar baik dari perkembangan masalah kamu ini? Bagaimana jika telah lagi Bu? Saya akan kembali menemui Ibu. Baiklah Nanda, Ibu akan menunggu kabar baik itu. Iya Bu, kalau begitu